Halo semuanya, selamat datang kembali di Novilas, nonton film ringkas. Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Kali ini saya akan kembali meringkas sebuah film berjudul. Film ini menceritakan kisah seorang istri yang tidak bahagia bersama suaminya karena sang suami selalu bersikap kasar, kurang perhatian, dan tidak terlalu menghargainya, sehingga dia memutuskan berselingkuh dan menyembunyikan selingkuhannya di loteng rumahnya. Selain kisah perselingkuhan, film ini juga berisikan adegan menegangkan seperti misteri pembunuhan yang tak disangka-sangka, dan semuanya dibalut dalam cerita penuh plot twist. Oke, tanpa berlama-lama lagi, inilah cerita selengkapnya. I can't even go to the attic anymore. It's not Rosie's playroom. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Phoebe sedang menyiapkan sarapan untuk suaminya bernama Wilson yang berprofesi sebagai wali kota. Pagi itu, mereka terlibat dalam perdebatan kecil yang mana situasi ini sudah biasa terjadi. Setelah Wilson pergi ke kantor, Phoebe membawa sarapan ke loteng. Ternyata, sarapan itu diberikan untuk seorang pria, selingkuhannya bernama Lucas, yang disembunyikannya di sana. A little help? Hey, Oh, I didn't hear the up here. Setelah menyiapkan kebutuhan Lucas, Phoebe melanjutkan rutinitasnya sebagai istri wali kota dengan menghadiri diskusi buku mingguan di balai warga. Acara ini bertujuan untuk mendukung penulis lokal, sekaligus menjadi wadah bagi Phoebe menyalurkan kecintaannya terhadap novel. Dalam diskusi tersebut, dia bertemu dengan Paula, seorang anggota DPR yang mengapresiasi kinerjanya. Paula bahkan menyarankan Phoebe untuk terjun ke dunia politik dengan menjadi anggota DPR. Counselor Daniels just announced that he is retiring in 6 months, and we could use some more female counselors. Ketika siang hari, Wilson pulang sebentar untuk mengambil pakaian ganti. Phoebe menyambutnya dengan ceria. Namun, Wilson marah karena Phoebe lupa menyiapkan pakaian untuknya. Saat sedang mengobrol, Wilson mendengar suara dari loteng. Phoebe pun segera mengalihkan perhatian Wilson dan kembali ke kantor. Keesokan harinya, Phoebe berolahraga bersama sahabatnya. Sebut saja namanya Bansi, yang tinggal satu komplek dengan mereka. Setelah berolahraga, Phoebe terlihat memasak makanan istimewa dan membuat suasana romantis. Tak lupa dia menyalakan lilin dan menutup foto suaminya. Setelah semuanya siap, dia memanggil Lucas yang sedang sibuk menulis novel. Phoebe meminta Lucas untuk turun ke ruangan bawah menikmati momen berduaan sambil menyantap masakan. Namun, saat sedang asik berduaan, Wilson tiba-tiba pulang ke rumah. Tentu keduanya pun panik, dan Phoebe buru-buru menyuruh Lucas kembali ke loteng. Saat Wilson masuk, Phoebe terkejut hingga tak sengaja menjatuhkan piring. Wilson dengan sigap membantunya membereskan dan mengatakan bahwa dia pulang karena tiba-tiba rindu dan berharap Phoebe menyambutnya dengan penuh cinta. Mereka pun mengobrol santai sambil mengingat momen-momen mesra mereka dahulu. Melihat Wilson bersikap lembut, Phoebe mengatakan ingin bergabung menjadi anggota DPR agar dapat membantu Wilson mendukung program kerja sebagai wali kota. Tak disangka, Wilson menolak permintaan tersebut dengan alasan untuk menjadi istri saja Phoebe belum bisa, apalagi mau menjadi anggota DPR. Suasana seketika berubah menjadi canggung, dan Wilson juga mempertanyakan kenapa Phoebe memakai baju seperti itu di siang hari. Phoebe pun beralasan bahwa dia baru selesai berolahraga bersama Bansi. I went for a jog with Jim and Saat Wilson akan kembali ke kantor, dia disapa oleh Bansi yang baru saja selesai berolahraga. Hal ini memicu kecurigaannya. Setelah suaminya pergi, Phoebe kembali ke loteng untuk curhat kepada Lucas. Dia mengeluhkan sikap Wilson yang semakin tidak peduli.
dan sering merendahkan perkataannya. Lucas mencoba menghiburnya dan mengajak Phoebe pergi berkencan secara diam-diam di daerah terpencil agar tidak ada yang mengenalinya. Phoebe menolak rencana Lucas, tapi setelah dibujuk rayu oleh selingkuhannya itu, dia pun akhirnya menyetujuinya. Phoebe dan Lucas pergi ke sebuah kafe yang jauh dari rumah, dan di sini kita akan diperlihatkan momen memalukan di mana Lucas berpura-pura ingin membayar tagihan, meski dia tahu limit kartu kreditnya tidak cukup. Phoebe pun mengambil kartunya untuk membayar. Mereka lalu berbincang tentang masa depan hubungan mereka. Tanpa diduga, Paula tiba-tiba muncul di kafe dan memergoki mereka. Tentu saja kemunculan Paula membuat Phoebe panik. Phoebe. Paula, what are you Dengan doing spontan, dia berbohong dengan mengatakan bahwa Lucas adalah sepupunya. Paula pun curiga dengan kelakuan sang istri wali kota itu. Phoebe mencoba menjelaskan agar Paula tidak berpikir negatif pada dirinya. Keesokan paginya, Phoebe kembali membawakan sarapan ke loteng. Kemudian Lucas mencoba menggoda Phoebe untuk indehoy. Phoebe menolak karena harus menghadiri acara di balai kota. Dia berjanji akan melakukannya setelah urusannya selesai. Saat acara jumpa pers di balai kota berlangsung, Phoebe tiba-tiba panik ketika melihat Lucas ada di acara itu. Tentu saja Phoebe kehilangan fokus dan membuat wartawan harus mengulang pertanyaan. Kejadian itu membuat Wilson marah. Sesampainya di rumah, Wilson pun meluapkan emosinya pada Phoebe karena bersikap konyol di acara itu. Phoebe yang muak sering dimarahi, kemudian mengungkit berbagai masalah lain dalam hubungan mereka yang selama ini dia pendam. Don't talk about her. Don't put her pictures up around the house. Don't. In the past. Stop living in the past. We're not. Setelah Wilson kembali ke kantor, Phoebe menemui Lucas di loteng yang sedang berolahraga. Ia memarahi Lucas karena bertingkah ceroboh dengan menyapanya di tempat umum. Namun, Lucas malah memberikan ultimatum kepada Phoebe untuk memilih dirinya atau Wilson sebagai pasangan hidupnya. Merasa tertekan, Phoebe akhirnya berjanji akan memberikan keputusan esok hari. After Ethan goes back to work, we'll talk. And I'll have made. Secara tak terduga, Bansi datang ke rumah Phoebe yang membuatnya sangat terkejut. Bansi ingin mengajaknya nongkrong di kafe, namun Phoebe menolak dengan alasan sedang sibuk. Saat Bansi mau pulang, dia mendengar suara seseorang dari atas loteng. Dia pun heran itu suara siapa, mengingat Wilson sedang bekerja di kantor. Siang harinya, Wilson meminta Phoebe untuk menyiapkan makan siang romantis. Namun, Phoebe tampak gelisah karena hari itu adalah hari di mana dia harus membuat keputusan untuk memilih antara Wilson atau Lucas sebagai pasangan hidupnya. Tanpa diduga, Wilson datang membawa bunga sebagai tanda permintaan maaf atas sikapnya yang sering marah-marah. Perhatian Wilson ini membuat Phoebe tersentuh. Wilson mengatakan bahwa dia sengaja membatalkan acara di luar kota hanya demi untuk memperbaiki hubungan mereka. Bukannya senang, Phoebe justru semakin bingung dan panik. Malam harinya, Lucas yang sudah menunggu keputusan Phoebe sejak siang, kemudian turun dari loteng untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dia melihat Phoebe sedang bersama Wilson di kamar. Tanpa berpikir panjang, Lucas mencoba masuk, namun Phoebe dengan cepat mengalihkan perhatian Wilson agar tidak melihat keberadaan Lucas. Kejadian ini membuat Lucas merasa kecewa karena Phoebe tidak menepati janjinya untuk memberikan keputusan dan malah berduaan mesra dengan Wilson. Keesokan paginya, setelah Wilson berangkat ke kantor, Phoebe menemui Lucas dan memarahinya atas tindakan bodohnya tadi malam. What the hell were you thinking? You lied to me. Namun, Lucas yang merasa kecewa justru balik memarahi Phoebe karena tidak menepati janjinya untuk memberikan keputusan. Phoebe mencoba menjelaskan bahwa ini semua di luar kendalinya, di mana Wilson secara tiba-tiba membatalkan agenda kerjanya keluar kota. Couldn't. Ethan was acting differently, really strange. He didn't go back to the office. Oh yeah. Tetapi Lucas tetap tidak terima dengan alasan Phoebe.
Hari berikutnya, Phoebe mengunjungi rumah Bansi untuk menceritakan masalah rumah tangganya. Dia berterus terang sedang berselingkuh dengan seorang pria yang dia sembunyikan di loteng. Dia beralasan melakukan ini karena dirinya pernah melihat bekas lipstik di kerah baju Wilson yang membuatnya curiga kalau suaminya juga berselingkuh. Meskipun begitu, Bansi tidak membenarkan tindakan Phoebe untuk membalas dendam dengan menyembunyikan Lucas di rumahnya. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba Phoebe menerima pesan dari Wilson yang mengingatkan agar dia hadir di balai kota. Phoebe pun segera bersiap untuk pergi. Sebelum dia keluar rumah, Lucas turun dari loteng dan meminta maaf atas sikapnya yang tidak dewasa. Namun Phoebe teringat akan kesepakatan mereka bahwa Lucas hanya diperbolehkan tinggal selama 6 minggu untuk menyelesaikan novelnya. Karena sudah lewat batas dan novelnya tak kunjung selesai, Phoebe akhirnya meminta Lucas untuk meninggalkan rumahnya. Merasa tersinggung, Lucas kembali ke loteng tanpa berkata apa-apa. Ketika Phoebe tiba di balai kota, Wilson langsung menegur istrinya karena datang terlambat. Tak hanya itu, Wilson juga memarahinya dengan mengatakan bahwa Phoebe tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dengan baik. Mendengar kata-kata kasar dari Wilson, Phoebe merasa sangat terluka dan segera pulang. Sesampainya di rumah, Phoebe memanggil Lucas untuk meminta maaf karena ingin mengusirnya. Namun Lucas tidak memberikan jawaban. Karena penasaran, Phoebe naik ke loteng dan terkejut menemukan sesosok tubuh tergeletak tak bernyawa yang tertutup kain. Seketika dia pun panik, lalu menghubungi polisi untuk melaporkan kejadian misterius itu. Namun belum sempat menjelaskan secara detail kepada polisi, tiba-tiba Wilson pulang ke rumah untuk mengambil catatan pidatonya. Terkejut dengan kedatangan mendadak suaminya, Phoebe langsung menutup telepon. Raut wajah Phoebe terlihat kebingungan, meskipun dia berusaha bersikap tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi Wilson sudah merasakan ada yang aneh dengan Phoebe. Setelah mengambil dokumen yang dibutuhkannya, Wilson kembali berangkat ke kantornya. Saat Wilson sudah pergi, Phoebe kembali menghubungi polisi. Namun, dia meralat laporan sebelumnya dan memberitahu mereka bahwa yang dia lihat hanyalah seekor anjing yang mati ditabrak mobil. Karena bingung dan ketakutan, Phoebe pergi ke rumah Bansi untuk memberitahu kejadian mengerikan di rumahnya. Namun tidak ada siapapun di rumah itu. Dan setelah dicari kemana-mana, dia tidak menemukan sahabatnya itu. Dia pun kembali ke rumah dengan pikiran kacau. Phoebe mulai curiga bahwa kemungkinan Wilson lah yang telah menghabisi Lucas. Dia pun menyimpan pisau di dekatnya saat tidur untuk berjaga-jaga. Keesokan paginya, saat sarapan bersama Wilson, Phoebe masih menyembunyikan apa yang terjadi di loteng. Situasi semakin kacau ketika dua polisi datang ke rumah mereka untuk menindaklanjuti laporan Phoebe sebelumnya. Wilson pun membuka pintu dan seketika tampak kaget mendengar penjelasan tentang adanya laporan pembunuhan yang disampaikan istrinya. We had a 911 call come in from this address last night. Did anything happen last night? Are you sure you don't have the right address? Are you sure, man? Dengan cepat, Phoebe berdalih bahwa ini hanyalah kesalahpahaman, di mana ternyata itu cuma seekor anjing yang tertabrak mobil di depan rumah. Karena polisi ini mengenali Wilson sebagai wali kota, kedua polisi ini pun tidak memeriksa lebih lanjut dan memutuskan pergi. Wilson segera bersiap untuk kembali bekerja tanpa mempertanyakan lebih jauh tentang laporan istrinya itu. Setelah Wilson pergi, Phoebe mencoba menghubungi Bansi, namun lagi-lagi tidak diangkat. Merasa semakin curiga, dia kembali mendatangi rumah Bansi dan mengetuk pintu berulang kali. Namun tetap saja tidak ada respon. Phoebe juga melihat tumpukan koran di depan rumah Bansi yang tidak diambil, yang mana artinya Bansi sudah beberapa hari tidak ada di rumah. Phoebe pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Kemudian Phoebe menerima pesan dari nomor Bansi. Dalam pesan itu, Bansi mengatakan
bahwa dia sedang pergi keluar kota untuk menenangkan diri. Di tengah kebingungannya, seorang surveyor tiba-tiba datang ke rumah. Surveyor tersebut menjelaskan bahwa dia ingin memeriksa seluruh bagian rumah atas permintaan Wilson. Ternyata Wilson sedang merencanakan untuk menjual rumah mereka dan pindah ke komplek yang lebih elit di pusat kota. Phoebe sangat terkejut, di mana dirinya sama sekali tidak mengetahui rencana suaminya itu. Phoebe meminta agar loteng diperiksa terakhir karena ruangan itu berantakan. Oh, you have an attic too. Attics give so much opportunity for added value. I mean, we never go up there. I'm gonna go. Namun dia terkejut saat melihat bahwa mayat yang ada di sana telah menghilang dan ruangan tersebut kini terlihat rapi tanpa ada barang-barang milik Lucas. Yes, there is so much potential here. Haven't you ever thought about? Setelah surveyor selesai memeriksa rumah, Phoebe menelpon Wilson dan menanyakan kenapa dia tidak diberitahu terlebih dahulu tentang kedatangan surveyor tersebut. Wilson pun memberikan alasan bahwa dia sudah memberitahu Phoebe sebelumnya. Setelah menutup telepon, Phoebe merasa mual dan muntah, seolah-olah sedang hamil. Dia pun memutuskan untuk menggunakan alat tes kehamilan, dan hasilnya menunjukkan tanda positif. Phoebe terkejut karena selama ini dia tidak bisa hamil, meskipun sudah menikah dengan Wilson bertahun-tahun lamanya. Pada malam harinya, Phoebe yang tidak bisa tidur memikirkan kehamilannya. Diam-diam keluar kamar, sementara Wilson masih tertidur. Dia naik ke loteng dan tanpa sengaja menemukan selembar kertas yang terselip, di mana ternyata kertas itu berisi catatan cinta dari Lucas untuknya. Phoebe sangat terpukul membaca kata-kata manis yang ditulis Lucas. Setelah itu, dia menuju jendela dan melihat lampu rumah Bansi sudah menyala, yang mana itu menandakan bahwa sahabatnya itu sudah kembali pulang. Ketika Phoebe kembali ke kamar, dia terkejut melihat Wilson sudah bangun. How are you? Phoebe dengan cepat beralasan bahwa dia hanya merasa haus dan pergi ke dapur untuk minum. Esok paginya, setelah Wilson pergi ke balai kota, Phoebe kembali ke rumah Bansi. Tapi dia tidak tahu ada seseorang yang sedang mengintipnya dari jendela. Dia mencoba kembali menelpon Bansi, namun lagi-lagi tidak ada jawaban. Akhirnya, dia memutuskan untuk pulang dan melihat Paula sedang menunggunya di depan pintu. What are you doing here? Mom, you keep Paula rushing ingin out on me, membicarakan Phoebe. proyek yang bertujuan meningkatkan minat baca di kalangan warga. Namun Phoebe tampak tidak fokus mendengarkan penjelasan Paula karena pikirannya sedang kacau. Kemudian Paula izin ke toilet. Tak berapa lama, Phoebe mendengar suara dari ruang kerja Wilson. Dia pun memeriksanya, dan Phoebe terkejut melihat Paula ada di ruangan itu. Padahal sebelumnya, Paula mengatakan ingin ke toilet. Paula pun seketika panik, dan tanpa banyak penjelasan, dia pun segera pamit pulang. Setelah Paula pergi, Phoebe masuk ke ruang kerja Wilson untuk merapikan berkas yang berantakan. Di sana Phoebe menemukan uang yang sangat banyak di dalam amplop. Seketika Phoebe curiga kalau suaminya mungkin melakukan korupsi. Keesokan harinya, setelah diskusi tentang buku di balai warga, Phoebe dihampiri oleh seorang anggota DPR yang memberitahunya bahwa Wilson lebih memilih membangun mall daripada perpustakaan, sesuai dengan janji kampanyenya. Karena merasa ada yang janggal dengan perilaku suaminya, Phoebe memutuskan untuk melaporkan Wilson ke kantor polisi. Di sana, dia bertemu dengan petugas polisi yang bercerita tentang kedekatannya dengan Wilson, yang membuat Phoebe mulai ragu untuk melanjutkan laporan tersebut. Dia merasa laporannya tidak akan diproses karena hubungan dekat antara si polisi dan suaminya. Setelah kembali ke rumah, Phoebe melihat suaminya belum pulang. Lalu dia melihat serokan terletak di pinggir kolam renang. Tanpa rasa curiga, Phoebe mengambilnya dan menaruhnya kembali di tempat semula. Malam harinya, Wilson pun pulang. Sambil makan malam, Phoebe memberanikan diri untuk mengakui bahwa dia telah berselingkuh dengan Lucas. I'm leaving you, Ethan.
We haven't been happy for a long time. I had an affair. But see you were never going to stay here. Namun tak terduga, Wilson meresponnya dengan biasa saja dan sama sekali tidak marah mendengar pengakuan itu. Sementara itu, Phoebe diam-diam merekam percakapan mereka. Phoebe kemudian menanyakan, apakah Wilson yang telah membunuh Lucas di loteng? Melihat gerak-gerik Wilson yang semakin menakutkan, Phoebe mencoba mengambil pisau untuk berjaga-jaga. Namun Wilson segera menahan tangannya. Wilson pun sadar bahwa Phoebe ingin menjebaknya dengan merekam percakapan mengenai tewasnya Lucas. Merasa terpojok, Phoebe menyerang Wilson dan mencoba kabur. Namun pintu keluar sudah dikunci Wilson. Phoebe akhirnya naik ke loteng. Namun dia melihat seseorang yang mengejarnya. Ternyata orang tersebut bukan Wilson, melainkan Lucas yang ternyata masih hidup dan kini sudah berteman dengan Wilson. Well, that would be Jim, darling. Dalam situasi panik dan mencekam, Wilson menjelaskan bahwa mayat yang dilihat Phoebe sebelumnya di loteng adalah Bansi, sahabatnya yang sudah menghilang beberapa hari. Wilson terpaksa menghabisi Bansi karena Bansi berani menyalahkannya sebagai seorang suami yang gagal membimbing Phoebe dengan baik. Merasa harga dirinya direndahkan, Wilson kemudian menghajar Bansi dengan serokan dan menyembunyikannya di loteng. And I had to hide his body. Dengan penuh emosi, Wilson menceritakan bahwa saat menaruh mayat Bansi, dia bertemu dengan Lucas yang tengah bersembunyi. Phoebe pun bertanya bagaimana mereka bisa bekerja sama. Dan Wilson pun menjelaskan bahwa mereka telah sepakat untuk saling membantu, di mana Wilson menjanjikan dana besar untuk penerbitan novel Lucas, sementara Lucas setuju untuk tutup mulut tentang pembunuhan Bansi. Wilson juga merencanakan untuk menjadikan Phoebe sebagai orang yang menghabisi Bansi dengan sengaja mengirimkan pesan dari ponsel Bansi kepada Phoebe agar terlihat ada pertengkaran di antara mereka. Apalagi sudah ada bukti kuat berupa sidik jari Phoebe di serokan yang digunakan Wilson untuk melenyapkan Bansi. Wilson kemudian memerintahkan Lucas untuk menghabisi Phoebe. Finish the job. Just like we agreed. Shoot her. Don't do it! Namun saat Lucas bersiap mengeksekusinya, Phoebe pun mengungkapkan bahwa dia sedang mengandung anak Lucas. Tentu Lucas dan Wilson terkejut. Namun Wilson tetap menginginkan Phoebe dilenyapkan. Namun Lucas berubah pikiran karena tak sampai hati menghabisi Phoebe yang mengandung anaknya. Do it, Luke. I know he would never hurt our baby. Pull the trigger. Wilson kemudian menyerang Lucas. Phoebe pun memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Dia mengambil ponselnya dan langsung menelpon 911. Namun belum sempat berbicara, ponselnya jatuh karena terkejut melihat Wilson yang akan menghabisinya. Wilson pun mengarahkan senjatanya sambil berkata bahwa dia akan segera melenyapkan Phoebe, seperti yang dia lakukan pada Bansi. You know this is all your fault. You have forced me to kill 2 people now. I have to kill you too. Phoebe berpura-pura meminta maaf dengan tujuan mengulur waktu, di mana saat itu percakapan mereka sudah terpantau oleh polisi. Saat Wilson akan menarik pelatuknya, tiba-tiba Lucas yang masih hidup mengalihkan perhatian Wilson. Seketika Phoebe pun merampas pistolnya, dan tak berapa lama polisi pun tiba di lokasi. Phoebe merasa lega karena akhirnya dia berhasil memenangkan drama ini. Sementara Wilson dipastikan akan membusuk di penjara. Beberapa bulan kemudian, Phoebe terpilih menjadi anggota DPR yang mewakili kota tersebut. Sementara Wilson dijerat dengan kasus korupsi dan pembunuhan. Paula, yang turut membantunya mengungkap kasus korupsi Wilson, meminta maaf atas sikapnya yang tidak sopan di ruang kerja Wilson sebelumnya. Phoebe pun memaafkannya dengan penuh senyuman, karena dia akhirnya akan menjadi seorang ibu dari hasil hubungannya dengan Lucas. Dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang telah menyaksikan alur cerita film ini dari awal hingga selesai. Semoga kalian terhibur. Dan
Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.